Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan ceria. Pada video ini, saya akan membahas topik tentang definisi dan ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Atau biasanya kita sebut dengan istilah K3. Pernahkah saudara terpikir bahwasannya pada saat kita bekerja, ada faktor risiko yang harus kita hadapi? Misalnya, kebakaran, konsleting listrik, kerusakan mata akibat radiasi komputer, bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, puting beliung. Faktor-faktor risiko ini ada yang bisa kita prediksi, ada pula yang tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Tanpa lebih panjang lagi, yuk kita bahas lebih dalam. Data kecelakaan kerja pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya ada kenaikan signifikan dari sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja. Kemudian naik menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2020. Kenaikan angka kecelakaan kerja tersebut merupakan hal yang sangat serius untuk dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Simpelnya, dengan kita membahas tentang K3, kita sadar betul bahwasannya kita dalam bekerja tersebut ada faktor risiko yang mengintai. Sehingga penting rasanya untuk menerapkan K3 di dalam lingkungan kerja kita. Sebelum masuk lebih dalam tentang ruang lingkup, pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi kesehatan kerja. Saya mengambil beberapa definisi, yaitu dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO, dari WOWO, dan dari Sumakmur. Berdasarkan Joint ILO WHO Komite tahun 1995, kesehatan kerja adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial kerja di setiap perusahaan. Sedangkan menurut pendapat WOWO tahun 2014 menyatakan bahwasannya kesehatan kerja adalah suatu keadaan seseorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerja dan lingkungannya. Yang terakhir, menurut Sumakmur tahun 1989 mengungkapkan bahwasannya kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya yang mempunyai tujuan agar pekerja atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu atau praktik kesehatan yang bertujuan agar pegawai memperoleh derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial di setiap organisasi atau perusahaan. Berdasarkan kesimpulan ini, ada beberapa kata kunci yang menjabarkan kesehatan kerja, yaitu bisa diukur dari derajat kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Kesehatan fisik berkaitan dengan fisik manusia, misalnya tangan, kaki, badan, rambut, kepala, mata, hidung, telinga, dan fisik manusia lainnya. Dalam hal ini, perusahaan wajib menjamin setiap pegawai tidak mengalami permasalahan kesehatan terkait fisiknya. Jangan sampai pada saat berangkat kerja kesehatan fisik pegawai baik dan lengkap, tetapi pada saat pulang terjadi penurunan kesehatan fisik pegawai. Berarti saudara harus mulai sadar bahwasannya
Apabila terdapat penurunan kesehatan fisik akibat bekerja, saudara dapat melaporkan kepada atasan untuk meminta kebijakan terkait permasalahan tersebut. Sedangkan kesehatan mental berhubungan dengan keadaan psikis pegawai. Pada saat pegawai bekerja, pasti akan menghadapi tekanan kerja, sehingga mungkin pula dapat menyebabkan stres. Apabila tekanan kerja, lingkungan kerja, dan ketidaknyamanan bekerja yang didapatkan secara terus-menerus, kemungkinan besar pegawai tersebut akan mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satu ciri gangguan kesehatan mental dapat berupa kepanikan yang berlebihan, masalah yang berkaitan dengan depresi, kemudian kecemasan yang berlebihan, kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah kesehatan mental tersebut dapat berdampak buruk baik terhadap diri, lingkungan keluarga, bahkan masyarakat. Yang terakhir adalah kesehatan sosial. Kesehatan sosial berhubungan dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja akan membentuk sebuah kelompok sosial sebagai akibat dari interaksi para pegawai. Oleh karena itu, dalam bekerja selayaknya kita dapat profesional, membawa diri, serta bisa membawa masalah-masalah yang ada di pekerjaan tidak dibawa ke rumah, begitu pula tidak membawa permasalahan-permasalahan pribadi ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang ideal dapat membuat keadaan kesehatan sosial pegawai tetap baik. Setelah membahas tentang kesehatan kerja, pada slide ini kita juga akan membahas tentang keselamatan kerja. Prinsipnya, jangan sampai kita bekerja giat, datang rajin, tetapi tidak pulang dengan selamat atau lengkap, karena kelalaian perusahaan untuk melindungi pegawainya. Keselamatan kerja dapat berarti menyangkut segenap proses produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja mencerminkan suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja. Baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Menurut Wowo SK, filosofi kesehatan dan keselamatan kerja merupakan pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan. Secara hakiki, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya menerapkan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani dari seorang pegawai yang endingnya atau hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan kerja yang dapat menjamin kesehatan pegawai dan menghasilkan kesejahteraan bagi pegawai. Intinya, keselamatan kerja dapat dilakukan supaya pegawai tidak mengalami accident atau kecelakaan. Karena keselamatan pegawai merupakan salah satu prioritas utama bagi sebuah perusahaan. Jangan sampai pegawai datang dalam keadaan selamat, tetapi pulang dalam keadaan yang kurang atau bahkan tidak selamat. Hal itu menyebabkan perusahaan tersebut lalai dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di tempat kerja. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pada tempat kerja mempunyai banyak sekali tujuan. Menurut Mangkunegara tahun 2000, tujuan dari penerapan K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Hasil produk dipelihara keamanannya. K3 juga menjamin atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Selain itu, K3 harus meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja pegawai. K3 diharapkan
menghindarkan pegawai dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, tujuan dari K3 supaya setiap pegawai merasa aman dalam bekerja. Oleh karena itu, tujuan penerapan K3 apabila dapat disimpulkan merupakan untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendaliannya cermat dilakukan atau tidak. Tujuan besarnya untuk mengevaluasi sistem penerapan K3 dalam suatu perusahaan, sehingga kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi sebelumnya tidak terulang di kemudian hari. Kita telah membahas secara mendalam tentang pengertian kesehatan kerja, keselamatan kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai ahli. Berdasarkan banyak pengertian tersebut, dapat kita simpulkan ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Pemahaman terhadap ruang lingkup perlu dibahas untuk mendapatkan fokus pembahasan yang lebih baik dan tidak melebar di luar konteks K3 pada khususnya. Secara khusus, ruang lingkup higienis perusahaan dan kesehatan kerja atau HIPERKES, istilah ini biasanya relatif umum digunakan untuk menyebut K3, dijelaskan oleh Rahman, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja harus diterapkan pada tempat kerja. Kesehatan keselamatan kerja meliputi aspek-aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan. Aspek perlindungan dalam HIPERKES merupakan tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian, peralatan dan bahan yang dipergunakan, faktor-faktor lingkungan, biologi, kimiawi, maupun sosial. Proses produksi, karakteristik, dan sifat pekerjaannya yang terdiri dari teknologi dan metodologi kerja. Sehingga ruang lingkup higienis perusahaan dan kesehatan kerja merupakan kumpulan dari kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan di semua tempat kerja, serta aspek perlindungannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Buntarto secara singkat, ruang lingkup kesehatan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara lingkungan kerja yang sehat. Kedua, mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja. Yang ketiga, mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari bekerja. Keempat, memelihara moral, mencegah dan mengobati keracunan yang timbul akibat pekerjaan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwasanya aspek dalam HIPERKES sangat kompleks dan banyak pihak yang terlibat. Peran serta aktif pegawai dituntut sehingga pegawai dan perusahaan sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan higienis perusahaan dan kesehatan kerja yang baik. Karena apabila kesehatan dan keselamatan kerja terjamin, pegawai akan merasa senang dan tenang dalam bekerja. Harapannya, apabila karyawan merasa senang dan nyaman dalam bekerja, menyebabkan produktivitas pekerjaan mereka menjadi naik. Setelah mendapatkan berbagai macam konsep tentang K3 dan ruang lingkup K3, selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan tentang peran K3, di mana peran K3 ada dalam proses kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencari tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, hingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja, serta penyakit kerja yang selanjutnya dapat ditingkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menyebabkan korban jiwa ataupun kerugian materi untuk pekerja dan entrepreneur atau perusahaan, namun dapat juga mengganggu sistem produksi secara detail, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang selanjutnya akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Berikut dideskripsikan secara singkat tentang peran kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja.
Setiap orang atau karyawan atau tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atau keselamatannya demi melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produk dan produktivitas perusahaan, terutama produktivitas nasional pada umumnya. Setiap individu atau seseorang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Setiap sumber produksi, alat-alat, inventory perlu digunakan dan dipakai dengan cara aman, efektif, dan tepat manfaat. Sebagai akal preventif, antisipatif, atau pencegahan dari sebuah perusahaan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja, hingga dapat mengurangi biaya-biaya perusahaan. Akhirnya kita telah berada pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu keadaan di mana seorang pekerja terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerja dan lingkungannya. K3 menjadi penting bagi pekerja karena dengan menerapkan K3, kita dapat menghindari bahaya-bahaya yang mengintai kita selama menjalani pekerjaan. Tidak selamanya perusahaan di mana karyawannya merasa aman, seperti pekerjaan kantor atau pekerjaan di balik meja pun akan membawa dampak yang berbahaya. Karena itu penting sekali pemahaman K3 bagi perusahaan untuk tetap memberikan edukasi, memberikan pemahaman bagi para pekerja untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap kegiatan pekerjaan sehari-hari. Apabila kesehatan dan keselamatan kerja telah diperhatikan, para pegawai akan merasa nyaman dan aman dalam bekerja. Rasa aman dan nyaman dalam bekerja akan menjadikan pemecut semangat bagi seorang pegawai untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya. Produktivitas dalam pekerjaan akan membuat berbagai macam target yang telah ditentukan menjadi tercapai. Ending akhirnya sudah pasti perusahaan akan mendapatkan sebuah pencapaian target, dan terakhir kegiatan K3 ini secara tidak langsung akan berdampak pada kenaikan pendapatan dan laba perusahaan. Bagaimana? Seru kan tentang K3 pada pertemuan kali ini? Semoga materi singkat ini dapat menjadi pengantar yang baik untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, silakan langsung menuliskan pada kolom komen di bawah ini. Terima kasih telah menonton channel saya. Klik like dan subscribe apabila berkenan. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!